Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil islami wal imani wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi walladzina dzawit tuqa wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul bayan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat Masjid Hijratul Muttaqin, hadanillahu wa iyyakum ajmain. Tak terasa kembali kita memasuki bulan Rajab. Entah karena kesibukan atau kelalaian kita, perjalanan hidup serasa semakin cepat. Tiba-tiba saja kita bertambah tua, tiba-tiba saja kita menapaki kembali bulan Rajab, tiba-tiba saja kita akan menghadapi bulan Sya'ban, lalu kemudian kita kedatangan bulan suci Ramadan. Namun sejatinya tidak ada istilah tiba-tiba, karena waktu berjalan linier seperti lazimnya. Kecuali hal itu timbul dari perasaan pribadi lantaran sikap abai alias tidak peduli. Hadirin hadanillahu wa iyyakum ajmain. Sehingga di awal khutbah kali ini khatib seperti biasa mengingatkan diri pribadi khatib dan para jamaah untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih akan kedatangan itu pun bila Allah menghendaki umur kita dipanjangkan sampai bulan Ramadan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena sejatinya ketika kita masuki bulan Ramadan adalah kawah candra di muka untuk menjadikan kita orang-orang yang bertakwa kepadanya. Bulan Rajab adalah bulan istimewa. Dalam kitab I'anatul Talibin dijelaskan bahwa Rajab merupakan derivasi dari kata tarjib yang berarti mengagungkan atau memuliakan. Masyarakat Arab zaman dahulu memuliakan Rajab melebihi bulan lainnya. Rajab biasa juga disebut al-asabbu atau yang berarti mengucur atau menetes. Dijuluki demikian karena derasnya tetesan kebaikan pada bulan ini. Bulan Rajab juga dikenal dengan sebutan al-asham atau yang tuli, karena tidak terdengar gemercing senjata pasukan perang pada bulan ini karena disepakati tidak ada perang di dalamnya. Julukan lain untuk bulan Rajab adalah rojam yang berarti melempar. Dinamakan demikian karena musuh dan setan-setan pada bulan ini dikutuk dan dilempari sehingga mereka tidak jadi menyakiti para kekasih-kekasih Allah atau orang-orang yang soleh. Allah memasukkan bulan Rajab sebagai salah satu bulan haram atau bulan yang dimuliakan. Sebagaimana firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin.
Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan, sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram atau yang dimuliakan. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu mendolimi dirimu dalam bulan yang 4 tadi. Dan perangilah kaum musyrikin semuanya sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala beserta orang-orang yang bertakwa. Dan dalam banyak penafsiran disebutkan 4 bulan yang mulia adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Disebut dengan bulan haram atau al-ashhurul hurum karena pada bulan-bulan tersebut umat Islam dilarang mengadakan peperangan. Memang beberapa hadis dhaif dan beberapa hadis yang bermasalah lainnya menjelaskan secara eksplisit tentang gambaran pahala amalan-amalan tertentu pada bulan Rajab. Namun bukan berarti tidak ada keutamaan menjalankan ibadah. Misalnya puasa. Dalam bulan Rajab justru puasa menjadi istimewa karena dilakukan pada bulan istimewa. Hanya saja seberapa besar pahala yang akan didapat, Allahu a'lam, atau Allah lah yang paling tahu. Tugas hamba adalah menghamba kepada Allah dan seyogianya tak terikat dengan pamrih apa saja. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah dan Ahmad dikatakan, sum minal hurum, berpuasalah kalian pada bulan-bulan haram atau bulan-bulan yang dimuliakan. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya Al-Muddin menyatakan bahwa kesunahan berpuasa menjadi kian bernilai bila dilakukan pada hari-hari utama atau al-ayyamul fadilah. Hari-hari utama ini dapat ditemukan pada tiap tahun, tiap bulan, dan tiap minggu. Terkait siklus bulanan ini, Al-Ghazali menyatakan bahwa Rajab masuk kategori al-ashhur al-fadilah. Rajab juga terkategori al-ashhurul hurum di samping Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Jamaah salat Jumat hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Keistimewaan bulan Rajab juga terletak pada peristiwa ajaib, peristiwa yang agung, peristiwa yang besar, yaitu Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan Rajab tahun ke-10 dari kenabian, kira-kira 620 miladiah. Itulah momen perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratul Muntaha yang ditempuh dalam waktu kurang dari 1 malam. Dari peristiwa Isra dan Mi'raj ini umat Islam menerima perintah sholat 5 waktu. Begitu agungnya peristiwa ini hingga diperingati tiap tahun oleh kaum muslimin di berbagai belahan dunia. Namun demikian juga termasuk di dalamnya adalah perintahnya berupa sholat, karena di dalamnya dikatakan bahwa sholat adalah termasuk standarisasi amaliyah kita manusia kelak ketika akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalat. Sesuatu amalan pertama yang dihitung, diverifikasi ketika kita kelak di akhirat adalah sholat. Begitu agungnya sholat, dan itu terjadi di bulan Rajab. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memberikan pelajaran bagi kita, mencontohkan kepada kita ketika memasuki bulan Rajab dengan doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadan. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, khatib pun mengajak diri pribadi dan para hadirin pada umumnya untuk tidak menyia-nyiakan ibadah di bulan Rajab, untuk menggapai kebahagiaan ketika kita memasuki bulan Ramadan. Dari berbagai keterangan yang disebutkan tadi sangat jelas bahwa bulan Rajab memiliki keutamaan lebih di atas bulan-bulan pada umumnya. Ia adalah momen untuk meningkatkan kualitas diri
baik tentang kedekatan kita kepada Allah atau taqarrub ilallah maupun perbuatan baik lainnya. Itulah kiranya kandungan dari makna barokah yang didoakan, yang didengungkan oleh kita, seperti halnya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma barik lana. Kita minta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimaknai dengan ziyadatul khair fit ta'ah. Barokah adalah bertambahnya kebaikan dalam mencapai ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita dilarang untuk meminta kekayaan, meminta kemudahan dalam hal dunia ataupun lainnya yang bersifatan duniawiyah. Akan tetapi haruslah seluruhnya didasari untuk kita tingkatkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hakikat barokah adalah ziyadatul khair fit ta'ah, bertambahnya kebaikan dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehadiran kita pada kesempatan yang berbahagia ini sebagai bukti akan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita akan kedatangan bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim wa taqabbala minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Faya ayyuhan nas ittaqullaha fima amaru wantahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thana bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qarraba ilaiha min qawli wa amal. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa ballighna ramadan. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Ibadallah,
Innallaha ya'muruna bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuru 'ala ni'ami yazidkum wa la dzikrullahi akbar.